Sebentar lagi, Pondok Pesantren Darussalam akan memulai pengajian rutin Kitab Akhlakul Lilbanin yang akan dikaji oleh Ustadz Bika Muhammad dan kami ucapkan selamat mengaji. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-muallifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsaniyata asyara. Yang ke 12. Adabul waladi ma'a ummihi. Etika seorang anak kepada ibunya. Kayak apa kamu dengan ibu ini seharusnya? An-namratul ula utawi kang kaping pisan yang pertama. Kamu belum ya? Ayyuhal waladu, wahai anak al-adibu yang terdidik. Wahai anak yang terdidik. Kamu terdidik nggak di sini? Kamu melakukan ini tidak tepat, tidak sesuai dengan etika, diseneni. Diingatkan, kadang ditakzir, itu tujuannya supaya kamu enak nggak dididik itu? Enak nggak? Nantinya akan enak. Sekarang nggak enak, dididik nggak enak. Kamu sepeda nggak normal atau belum normal, atau motor yang sedang tidak baik-baik saja dibawa ke bengkel. Di bengkel diapain? Diperbaiki pakai apa? Pakai macam-macam, pakai tang, pakai palu. Atau di bengkel cuma dilap-lap gitu. Dilap, kasih minyak wangi, kasih parfum, gitu, enggak. Berarti enak enggak masuk bengkel bagi si motor? Enak sekali. Tapi nanti kamu akan menikmatinya dalam waktu yang lama, sepanjang hidupmu, sepanjang matimu. Maka di pesantren di mana saja nggak ada yang enak. Yang namanya pendidikan kan nggak enak, karena melatih diri untuk menjadi yang lebih baik. Kalau mau enak ya di rumah saja, di rumah tidur, mainan HP, mainan game. Nanti diingatkan emaknya marah-marah, enak itu. Tapi masa depan kita terancam. Ayyuhal waladu, wahai anak al-adibu yang terdidik, idza arafta, ketika engkau telah mengetahui yang di atas kemarin kan, ketika engkau telah tahu, idza arafta nalikane wis ngerteni sapa sira ta'aba ummika ing payahe ibu sira. Setelah kita tahu, setelah kamu tahu betapa beratnya ibu itu dalam membesarkan kita, ketika membesarkan kita, fitar biyatika ing dalam mendidik siro, dalam mendidik kita, membesarkan kita. Setelah kita tahu kemarin yang di atas ya sebelumnya. Idza arafta nalikane wis ngerteni sapa sira ta'aba ummika ing payahe ibu sira, fitar biyatika ing dalam mendidik sira, wa uzma mahabbatika dan besarnya
cinta ummika laka maring sira, fabimadza maka dengan apa, fabimadza maka dengan apa tajzi membalas sapa sira ha ing mengkonlah ummaka. Setelah kamu tahu betapa payahnya ibu itu dalam membesarkan kamu, mendidik kamu, dan besarnya cinta dan kasih sayangnya ibu kamu kepada kamu, maka dengan apa kamu harus membalasnya? Toba'an baiklah. Mau dijelaskan, toba'an baiklah. Innaka sesungguhnya kamu, iku la takdiru ora mampu sapa sira, anta jizya ing yen to membalas sapa sira, ummuka ing ibu sira, wama alaika, dan engkau tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk membalasnya itu. Tidak akan banyak yang bisa kita lakukan untuk membalas jasa ibu itu. Illa antakmala, kecuali engkau mengamalkan, illa antakmala, kecuali engkau mengamalkan, illa antakmala kejaba yen to beramal sapa sira bihadhil adabi, dengan ikilah etika. Kalau terjemah bebasnya begini: setelah engkau tahu betapa payahnya ibumu di dalam mendidik dan membesarkanmu, kemudian setelah kamu tahu betapa besarnya kecintaan ibu kepada kamu, maka dengan apa kamu membalasnya? Baik, jawabannya begini: kamu tidak akan pernah mampu membalas jasa-jasa ibumu. Dan tidak akan ada, tidak banyak yang bisa kamu lakukan untuk membalas jasa itu, illa antakmala bihadhil adabi, kecuali engkau mengamalkan nasihat-nasihat di bawah ini. Bayangin kamu gak ngaji di sini, apa yang bisa kamu lakukan untuk membalas jasa ibu? Orang melakukan kebaikan, orang melakukan amal kebaikan itu kan harus ada ilmunya. Tanpa ilmu, kadang-kadang itu amal bukan jadi amal kebaikan, tapi justru menjadi amal yang membahayakan. Contoh, dulu ada persahabatan antara manusia dengan harimau. Manusia ini setia betul dengan sahabatnya. Siapa sahabatnya? Harimau. Demikian juga si harimau ini begitu setia, begitu mencintai kawannya, teman main. Itu kan hebat. Teman mainnya siapa? Harimau. Maka dua-duanya, antara harimau dan manusia yang teman akrab ini, saling berjanji dalam hati, saling berikrar juga mereka bahwa akan saling mencintai, akan saling akan saling membela, akan saling melindungi. Oke. Suatu hari mereka sedang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada lalat nempel. Kita kan jengkel kalau ada lalat. Sudah di sini dimarah, diginikan, nggak kena, pindah ke sini. Oh, malah masuk ke sini, keluar lagi. Kesuh. Kalau sudah kena lalat kan kesuh. Melihat temannya nampak kurang nyaman karena lalat itu. Dasar lalat, kata si manusianya ini. Dasar tuh, jengkel aku. Ini temannya si harimau ini, kenapa? Ini lalat jengkel betul. Ditangkap nggak bisa, dilarang nggak mau, nempel di mana-mana.
makhluk paling tidak sopan itu kan lalat. Maka man laisa lahul adab kadzubab, orang yang tidak punya tata krama itu ibarat lalat. Adzubab, lalat. Melihat temannya tidak nyaman ini, kok harimau ini tidak rela. Enggak rela, kurang ajar sekali kamu ini lalat. Udah biar saya yang tangkap. Nempel di sini, tangkap. Enggak ketangkap, dipukul enggak kena, jengkel ini. Oh, berani kau ya sama aku. Tuh, lalatnya nggak kena, akhirnya terbang kemana-mana. Ditengok muka temannya sudah penuh dengan darah. Apa karena lalat? Berdarahnya itu karena apa? Karena si teman setia, si harimau yang bermaksud menyelamatkan temannya tetapi tidak tahu caranya, habis ini kena kuku harimau itu. Maksudnya baik tetapi caranya salah. Itu kalau kita mau berbuat baik tanpa ilmu. Demikian juga ketika kamu mencintai ibumu kemudian bermaksud untuk membalas kebaikannya, kamu kok tidak tahu caranya, bisa-bisa yang terjadi bukan kita menyenangkan mereka, menyenangkan ibu, tetapi justru menyakiti hati ibu. Bayangkan kalau kamu tidak ngaji, gak karu-karuan. Bayang kaya Adi kalau nggak ngaji di sini, kira-kira dadi wong kaya apa? Mesti katukan cendek, kadang-kadang ya sempakan tok. Laku-laku motoran karo nggo HP, singletan sempakan motoran. Kalau kayak ini kan pantas gendut, kaya bubuhu kan. Ya, kalau ini masih mending ya, bayangkan. Ya, kadang-kadang amal itu harus tahu ilmunya. Demikian juga ketika kamu hendak berbakti kepada orang tua harus tahu caranya. Jelaskan. Kita tidak akan pernah bisa membalas besarnya jasa seorang ibu secara utuh illa antakmala bihadhil adabi, kecuali engkau pakai etika di bawah ini. Apa itu? Caranya gimana? Antamtasila. Afaniyatu taikang nomor loro iku antamtasila ing yen to manut sapa sira. Manut itu apa? Ikut patuh. Antam tasila ing yen to patuh sapa sira awamiroha ing pira-pira perintai ibu. Kamu bisa hitung dari pagi sampai malam hari kamu disuruh ibumu menolak berapa kali, membantah berapa kali, terus taat berapa kali. Bisa kamu hitung. Kalau masih banyak membantahnya, berarti sulit kamu diharapkan menjadi anak yang berbakti kepada ibu. Athaniyatu taikang nomor loro iku antam tasila ing yento patuh sapa sira awamiroha ing pira-pira perintahe ummuka. Hendaklah kamu patuh kepada perintah ibu. Patuh kepada perintah iku ma'al mahabbati, disertai dengan rasa cinta. Kalau disuruh enggak menggerutu, suruh apa saja. Kadang-kadang anak itu diperintah ibunya berangkat tapi sambil menggerutu. Mama ini enggak tahu anaknya lagi sibuk. Cuma sebentar, cuma suruh ke warung. Iya. Udah kayak gitu, sambil jalan itu di jalan yang ngomel. Dasar ibu enggak tahu diri. Ya enggak tahu diri siapa kalau kayak gitu? Ya kowe dul sing enggak tahu diri. Sudah dibesarkan sebesar itu. Ikut perintah itu dengan ikhlas, ma'al mahabbati, dengan rasa cinta melaksanakan perintah ibu itu.
wal ihtirami dan memuliakan. Dikongkon ya seneng, kalau nggak seneng diseneng-seneng ke. Wal ihtirami dan memuliakan. Wa ta'mala dan hendaklah engkau berbuat, melakukan sesuatu. Wa ta'mala dan hendaklah engkau melakukan sesuatu. Kulla syai'in wa ta'mala lan yento wa antam tafila wa ta'mala lan yento nglakoni sapa sira kulla syai'in ing saben-saben suwiji-wiji yufarrihu kang menyenangkan apa kulla syai'in qalbaha ing atine mika wa ta'mala kulla syai'in yufarrihu qalbaha dan hendaklah setiap hari itu yang kamu lakukan adalah apa-apa yang kira-kira membikin ibu kita itu bahagia, membikin ibu kita itu senang. Ibumu ketika punya kamu yang sudah sekelas sanawiyah ini, jangan sampai halaman dibiarkan kotor, nunggu ibumu harus nyapu sendiri. Ibumu yang sudah punya anak gadis sebesar kamu, jangan sampai itu di dalam rumah ketika ada tamu telek cicak di mana-mana, terus apa-apa ditaruh di ruang tamu, mepe BH ning ruang tamu, ngeringkan BH di ruang tamu, sempakmu kok cantolke ning pojok kono. Jadi tamumu ini bazar, pasar atau rumah, sampai tamu ibumu dalam hatinya sampai ngomong kayak gitu. Nanti dalam hati tamu itu ngomong terus, oh padahal punya anak gadis ya, kok kayak gini ya rumahnya ya, serubuk. Kayak bazar, kayak pasar murah. Wah anaknya bintu rupanya. Nanti akan kayak gitu ngomong. Sopo sih anaknya? Rangga, oh pantes bocah kaya ngono. Gitu nanti akhirnya tamunya ngomong. Sopo sih anaknya? Galih, walah pantes bocah jajan naik gahane pantes enggak sempatnya nyapu misalnya. Misal wa ta'mala kulla syai'in yufarrihu qalbaha. Hendaklah setiap hari yang kita lakukan itu, yang kalian lakukan itu adalah apa-apa yang membuat ibumu senang, apa-apa yang membuat ibumu bahagia. Watab tasima amamaha daiman. Watab tasima dan berwajah cerah. Watab tasima dan berwajah cerah. Mesem senyum tabtasim. Watab tasimalan yanto berwajah cerah sapa sira amamaha ing dalem ngarepe ummuka daiman selama-lamanya. Kalau sudah di depan ibu, tunjukkan wajah yang menyenangkan. Jangan tampakkan itu wajah yang gimana? Wajah yang merengut, wajah yang menggerutu, wajah yang tidak menyenangkan, wajah yang menunjukkan rasa malas, marah. Jangan tunjukkan itu di depan ibu itu. Gak seneng pun pura-pura seneng, apalagi mencela makanan ibu. Tercela sekali kayak gitu. Suami saja kan dilarang mencela makanan yang dibikin oleh istrinya. Pokoknya orang enak ngomong enak. Gimana bah, enak? Enak, gak ada makanan seenak ini. Padahal asinnya luar biasa. Asinnya luar. Sama anak juga begitu makanan ibunya. Gimana? Enak sayurnya. Enak kali mak ini. Jadi gak tertarik untuk makan di warung kalau kayak gini. Gitu kamu. Gimana mau beli sate? Enggak, ini makanan mama ini sudah luar biasa. Dan kamu menikmati makanan mama itu jauh lebih barokah daripada mie ayam punya Pak Slamet. Kalahkan sate bikinan Mbah Slamet. Ya karena nilai barokahnya. Ibumu kalau Pak Slamet masak sate karena apa?
mau Pak Slamet itu ngasih kamu mie ayam tanpa ini? Tidak akan mau. Ya namanya orang jualan ya begitu. Kalau ibumu masakkan untuk kamu itu dengan rasa cinta, bukan hanya micin, bukan hanya garam, bukan hanya masako, kecap dan saus, tapi bumbu terbaik masakan seorang ibu adalah rasa cinta. Oh, mulanya tambah enak, tambah barokah. Watab tasima amamahada iman, tunjukkan muka yang menyenangkan, wajah yang menyenangkan, ekspresi wajah yang menyenangkan ketika kita di depan ibu. Watu sofihalan yento musofahah sopo siro, hendaklah engkau bermusofahah. Musofahah itu apa? Salaman. Anak yang cinta ibunya pasti sering salaman dengan ibunya. Watu sofiha lan musofahah sopo siroha ing umuka kulla yaumin, setiap hari. Berangkat ngaji, mak berangkat salaman, pulang ngaji salaman lagi, berangkat sekolah salaman ibu baru bapak, pulang sekolah salaman dengan ibu dulu baru. Caranya begitu. Spika punya kawan orang Pekalongan, Spika pernah main ke rumahnya. Keluar rumah salaman dulu, nanti masuk mau ke warung, namanya Haris. Sana Haris, ke warung beli ini. Oke. Senang sekali kalau sudah yang nyuruh mama. Kalau yang nyuruh bapaknya kadang-kadang medudut. Upahnya mana upahnya? Belikan rokok le. Oke. Rokok apa? Rokok hamil. Kasih duit 10 ribu ini pas. Transportnya pakai tanya kayak gitu kan. Kamu kalau disuruh bapak, nggak apa-apa lah. Upah mana upah? Suruh ke warung beli rokok aja pakai upah. Bensin bro, malah ngono gue yang bapak. Uang ben. Tapi kalau disuruh mama ceria, berangkat ke warung salaman, pulang dari warung salaman lagi. Kata mamanya, Res kowe iki bocah mulai kapan kowe iki salaman terus? Jadi hobinya memang mencium tangan emaknya. Hidupnya damai sekarang. Hidupnya damai, keluarganya damai. Karena ridho seorang ibu, doa seorang ibu untuk anaknya tidak ada yang tertolak, pasti diijabah. Makanya hati-hati kamu melakukan sesuatu yang membuat ibumu itu marah, ibumu jengkel sampai nanti keluar doa. Seperti cerita kemarin siapa? Jurais kemarin. Adi, kamu ini dibilangi kok bikin malu orang tua. Kan malu mama jadinya kayak gini. Mau jadi apa? Nantilah kamu mau jadi bajingan apa gimana? Mama ngomong kayak gitu itu malaikat amin. Rombongan malaikat tuh. Rombongan malah diaminkan doa ibumu. Dan bisa jadi kamu nanti benar-benar akan jadi bajingan. Kamu tahu bajing? Bajing tahu bajing? Apa? Tupai. Kalau bajing makanannya cuma kelapa. Kalau bajingan semen, besi proyek, pupuk dimakannya kalau bajingan. Kalau bajing makanannya apa? Kalau bajing makanannya cuma kelapa. Kalau bajingan semen, BLT, apalagi besi, proyek jembatan dan lain sebagainya. Malaikat akan amin dan tidak menutup. Pokoknya doa ibu untuk anaknya. Kadang-kadang ibu berdoa untuk diri sendiri tidak kabul kan? Tapi kalau sudah doa ibu untuk anak itu diaminkan para malaikat dan tidak ada yang tertolak. Watu sofihaha kulla yaumin, dan hendaklah anak itu musofahah ibunya setiap
hari. Jangan malah malu. Loh kamu nggak salaman ibumu, malu. Supaya gimana? Wong ibumu loh untuk membesarkan kamu tidak tahu malu. Coba lihat anak-anak gadis yang jaim itu, tahu jaim? Jaim tahu jaim? Gayanya sok pemalu, sok gengsi, sok ini, begitu punya anak habis rasa malunya untuk anaknya. Kadang di depan bupati itu buka BH. Anaknya nangis minta nenen kan nggak peduli lagi. Lantak situ bupati, lantak situ kiai, pokoknya demi anaknya. Watad'uwa, dan hendaklah engkau berdoa. Hendaklah engkau berdoa. Laha, untuk ibu. Berdoa tentang apa? Bitulil umri, dengan panjang umur. Doakan ibumu panjang umur. Ya Allah, jadikan ibuku itu panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Durhaka anak kalau sampai berdoa untuk ibunya, ya Allah, sumpek saya kalau ada mama itu, tolong dia segera dipanggil ya Allah. Kayak gitu. Panggil dia ya Allah segera. Ada cerita itu kan, cerita di kelas. Kadang-kadang kalian itu kan suka membanggakan orang tua. Orang tuaku begini, orang tuaku begitu. Padahal laisal fata man yakulu hadza abi walakinnal fata man yakuluha anadha. Tidaklah dia seorang pemuda yang selalu membanggakan orang tuanya, tetapi pemuda itu adalah yang membanggakan dirinya. Membanggakan dirinya itu maksudnya bukan angkuh, bukan saya bisa ini, saya bisa itu, saya berani ini, saya berani itu. Tidak lalu orang tua yang dibanggakan. Cerita-cerita di kelas. Bapakku kemarin dipanggil Pak Lurah, kata teman. Baru dipanggil Pak Lurah aja bangga. Bapakku loh kemarin dipanggil Pak Camat, jalan-jalan bareng. Cuma dipanggil camat saja bangga. Bapakku kemarin itu jalan-jalan di Pekanbaru sama bupati. Cuma bupati. Bapakku kemarin tuh bareng-bareng sama gubernur itu, minum di warung itu. Baru gubernur bangga. Kemarin bapakku ada undangan khusus dipanggil ke Istana Negara oleh Presiden Joko. Baru kayak gitu aja bangga. Bapakku baru kemarin dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapakku baru kemarin dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdoa. Maka berdoa supaya ibu kita itu panjang umur. Wa tad'u laha bitulil umri. Dan hendaklah anak kamu berdoa untuk ibumu dengan doa panjang umur. Fi sihhatin, yang benar harokatnya, fi sihhatin wa afiyatin, dan berdoa agar supaya ibu kita itu sehat walafiat. Ya Allah, jadikan ibuku panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Salisatu wa antahdaro min kulli syai'in yu'zi qalbaha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana abdu ya kana sya'in ya kana abdu ya kana sya'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahumma shalli ala Muhammad.